suasananya Islamic Center di Pisa, kota kecil di Italia ini. Itu toilet cuma satu. Sholat dulu. Terus gimana tentang perkembangan Islam menurut Abang Akbar di Pisa? Kalau di Pisa sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tria Ponde. Nah, masih di hari yang sama tapi vlog yang berbeda. Kita masih berada di Menara Pisa. Tapi kali ini saya akan berjalan kaki menuju ke Islamic Centernya di Pisa. Itu nggak jauh dari sini, sekitar 1 kilo atau 2 kiloan lah. Kita jalan dulu ke sana. Kita lihat bagaimana sih situasi Islamik di kota kecil di Pisa ini. Tapi dalam perjalanan kita nyari makan juga karena saya juga lapar. Minimal spaghetti ya guys. Let's go. Come on. Perjalanan kita menuju Islamic Center di Pisa. Ini tipikal Italia sih, dan sebagian negara di Eropa juga. Nggak ada yang tersisa. Langit pun ruangan, di atasnya adalah rumah, di bawah jalan. Tapi mantap. Alright. It's nice square. Lorong-lorong kecil yang menjadi ciri khas, tapi rapi ya, maksudnya itu nyaman. Syukurnya nggak macet, nggak ada motor dan nggak ada angkot juga masuk di sana. Coba kalau ada angkot masuk, heboh dah. Jadi walaupun situasinya kayak gini, maksud saya itu nggak ada yang wow gitu kayak rumah biasa lah ya, maksudnya pemukiman biasa dengan ada square-nya di sana. Tapi tetap teratur, tetap tenang. Ada kuda lagi. Dibandingkan dengan Roma yang benar-benar pure turisnya gitu. Di sini mah biasa-biasa aja. Apa karena musimnya kali? Atau gimana? Tapi tenang. Jadi kalau kalian pergi ke Eropa itu mungkin di musim-musim apakah itu habis winter atau sebelum winter. Karena di musim-musim anak-anak sekolah lah. Tapi kasihannya penonton saya banyak juga yang udah punya anak. Mungkin anaknya ditinggal sekolah, mak bapaknya kabur. Holiday. Atau bagi kalian yang belum punya keluarga, bagusnya datang ke Eropa di musim-musim orang sekolah. Jadi kita tenang jalannya kayak gini nih. Kayak perempatan ini. Ini diapit oleh bangunan-bangunan semua. Ini perempatan atau perlimaan ini sampingnya. Dan ada kafe di depannya. Nah. Kadang-kadang mobil masuk. Walaupun sempit, tapi sebagai pejalan kaki masih tenang kita jalan. Waduh, lapar gue.
Pasti banyak yang tahu bahwa di sini orang-orang sangat talented banget dalam mendesain, baik mendesain baju, pakaian, ataupun mobil-mobil mewah, mobil-mobil sport. Ferrari, Lamborghini, Gucci, Armani, banyaklah listnya yang berkelas-berkelas semua. Your seafood spaghetti? I don't eat meat. It's okay. Thank you. Ini kayak pasar apa? Pasar ronsokan atau pasar ini ke barang-barang murah. Oh, cenderamata. Banyak agak klasik-klasik. Buku. Kadang tak tahu-tahu, kadang kalau kita beli barang di sini tahu-taunya harga di sini murah, tapi ternyata karena klasik gitu kan, nanti harganya jadi mahal. Ada sih cerita, ternyata dia itu dapat beli barang diamond kayak batu-batu kayak gitu. Si penjual mikirnya batu itu ya batu hiasan-hiasan kantau, hiasan-hiasan biasa aja. Ternyata tahu nggak? Itu adalah diamond. Itu ada diamond dari Afrika lagi. Ada masuk di majalah ini, bukan majalah, di koran online di Inggris. Dan nenek itu udah nenek beliau. Akhirnya dibawa ke Swiss, kayak permata-permata diamond kayak gini nih. Tapi besar beliau belinya. Ternyata dibawa ke Swiss, asli diamondnya berharga bernilai sekitar 2 juta pound sterling. Bayang nggak sih? Nih. Tuh, kalau kalian beli diamond, mana tahu dapat diamond yang ini, yang beneran. Bayang nggak? Ternyata diamondnya sebesar ini nih. Beratnya sebesar telur angsa. Ini bisa beli Singapura kali kalau diamondnya sebesar itu. Nah, kalian notice saya jarang beli-beli. Kenapa? Karena pakai tas kecil, dan kalau saya beli dimanapun saya pergi bakal penuh semua rumah saya, karena saya sering pergi-pergi gitu. Tapi ada kayak cenderamata kecil-kecilan kadang biasanya saya beli yang nggak terlalu ini penting-penting banget. Oke, kita mau nyampe di area Islamic Center. Ya, gimana sih suasananya Islamic Center di Pisa, kota kecil di Italia ini. Di Eropa ini yang saya malas itu satu, orangnya parno, apalagi pakai kamera, atau nggak pakai kamera pun kita masuk ke masjid misalnya atau ke tempat lain, mereka mikir kita itu macam-macam, padahal nggak ada ngapa-ngapain. Welcome-nya itu kurang dengan orang baru, stranger. Menurut satnaf gue, nah ini masuk ke dalam ini. Yang mana sih?
Sana nih. Udah mau nyampe. Tapi nggak ada bentuk-bentuknya. Ya, yang ini mosnya. Dari luar kita bisa lihat. This mos. Kita sholat dulu. Assalamualaikum. Ini satu-satunya masjid di sini. Beginilah situasi masjid musola, saya bilang sih di sini tempat wudhu aja kayak gini ya. Dan kamarnya di sana. Insyaallah saya akan nyoba apakah bisa kita nyumbang gitu. Saya nggak tahu apa ini karena surat izin untuk mendirikan bangunan itu susah, bangunan rumah ibadah itu susah di sini, atau karena memang nggak ada dana atau apa. Ini kayak rumah biasa aja, biasa oleh komunitas ini, mereka bekerja sama. Ini kayak cuci piring, inilah tempat wudhu mereka di sini. Insyaallah. Ada. Nah, inilah semua ruangannya guys. Itu toilet cuma satu. Sholat dulu. Abang dari mana? Dari Surabaya. Hah, salam kenal dulu. Satria. Satria. Iya. Akbar. Tinggal di sini. Kuliah di sini. Oh, kuliah di Udah sini. lulus bulan Oktober kemarin. Oke. Mas Satria ini. Saya vlogger. Oke. Travel. Ya, saya traveling. Sama-sama. Where are you from? Libya, from Libya. Libya. Alright, nice to meet you. Yes, you too. Yeah, saya dari traveling around the world and visit some mosques, like religious. Every mosque, everywhere I visit, I go find a mosque, Islamic center, and hopefully that I also collect donation. So if I see somewhere that we can help, maybe like give a bit for something, while traveling as well. Yeah, I mean, actually, jadi Huh? È una decisione, è una legge della moschea. Chi viene A e dà decision from the mosque. non si può fare una foto qui. Okay. It's not permissible to take any photo or video here. He said. Va bene, ma venire e pregare e fare la foto? No. waktu sebelumnya nggak pernah dilarang sebetulnya. Iya kan. Tapi udah kan ya? Udah video. Ya udah. Ini kata bapaknya, kalau misalnya mau kuda dari luar boleh sih. Saya selain di sini ada satu lagi. Agak jauh. Oh, berapa masjid di sini? Ada dua. Oh, ada dua. Sebenarnya kalau saya di sebetulnya ini jadi kan kalau di sini kan masih muda. Terus sebetulnya jadi bapak yang tadi bilang itu bapaknya ini sebetulnya kayak bukan imam dari sini gitu loh. Jadi ada imamnya ada lagi. Cuman biasanya kalau saya datang tuh waktu sholat maghrib sama sholat sisa. Tapi kalau saya mau ngomong pakai donasi bisa ke imamnya sebetulnya, Mas. هو مسكين يعيش من الثقافة وكذا. Nggak يعيش apa-apa من sih. الثقافة ومسكين وكذا. Bapak ini yang tadi bilang itu muazzin
ngurusin ini. Oh, pengurus lah ya. Pengurus. Apa namanya itu? Apa Yang namanya? yang azan, yang azan. Yang azan, oh Tapi ya. dia juga ngurus sebetulnya. Oh, Terus ngurus. imamnya sebetulnya ini Garim. أو كان عايز سوري Garim ya. Garim. كان عايز سوري كان تقريبا أخونا معكم Nah kalau misalnya imamnya biasanya yang ngurus terkait dana kayak keperluan di sini sebetulnya biasanya datang waktu sholat maghrib sama sholat isya. اغلبه عباره هو المحتوى بتاعنا ويصور ويعيش مدن مختلفه ويصور Strange, yeah. المساجد وكذا كيف ويحاول ينشر في الاسنان Yeah, حسب ما قالت المحتوى هو عباره I عن collect فيديو. donation كيف تصلي so ويصور like, ويروح في حاله ما راح يجي so I ممكن visit the mosque حتى على الطرق and then I give ما راح يجي donation. مره Let's اخرى see. رجع قال لي يعني It's ممنوع okay, it's a mosque, it's just It's not changing my opinion about mosque. It's just one person's normal. صور هنا ممنوع أنا مش عارف ايش Berarti ada dua, cuman yang bukan di kota ya, yang satunya. Satu lagi lebih gede dari sana ini. Mereka nyewa warehouse gitu. Kayak musala lah bang ya. Nah, kalau ini kan musola kalau saya itu masih beneran gitu. Cuma agak jauh dari sini. Alright lah, itu aja kayaknya. Bang tinggal di jauh, jauh tinggalnya. My brothers, thank you so much. Thank you. Masjid atau musola gitu-gitu nggak apa ya, nggak kelihatan gitu loh kayak bentuk. Iya, sama waktu saya tinggal di Inggris pertama kali juga ada kayak gitu, rumah yang jadi masjid. Ini. Udah lama, abang siapa namanya bang? Akbar. Bang Akbar. Dari Saya asal dari Surabaya. Di sini lagi studi S2 di Sekolah Sporode Santana. Saya baru lulus bulan Oktober lalu. Sekarang lagi cari-cari kerja beasiswa dari universitas. Mantap. Gimana kehidupan di sini sebagai mahasiswa di Itali? Saya tinggal di sini udah 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Kali pertama ke sini saya nggak tinggal di Pisa tapi tinggal di Trento. Jadi kayak ada kota di daerah utara gitu, namanya Trento. Kotanya kecil, lebih kecil dari Pisa. Jadi kayak waktu pertama kali ke sana agak kaget gitu lah. Kayak istilahnya kayak kan saya baru pertama kali juga tinggal di luar negeri. Waktu pertama kali ke sana kaget karena kulturnya beda. Iya. Cari makanan halal, cari tempat sholat, cari apa namanya, kalau ke supermarket juga cari apa namanya grocery yang halal pun juga susah, yang sesuai. Dengan selera juga susah. Terus Nah. gimana tentang perkembangan Islam menurut Abang Akbar di Pisa? Kalau di sini, kalau di Pisa sebetulnya saya belum pernah nanya sih terkait ini apa namanya, kayak dari dulu sampai sekarang perubahannya gimana sih. Tapi kalau saya di Trento dulu, saya pernah ngobrol sama diaspora dari Pakistan. Jadi dia salah satu orang yang pertama kali tinggal di Trento gitu, orang Muslim yang tinggal di Trento. Dan dia bilang waktu 10 tahun yang lalu, waktu nggak ada orang umat Muslim di sana, kayak orang Muslim di sana, dia sempat makan telur sama ikan Ikan aja. 2 tahun, selama 2 tahun. Oh, iya? Karena dia nggak pernah nemu Daging makanan halal. ya makanan halal, daging halal gitu. Nah tapi sekarang udah banyak lah diaspora Muslim yang tinggal di sana. Jadi kayak cari daging halal, makanan halal lebih gampang gitu. Meskipun tetap susah sih kalau dibanding sama di Indonesia ya. Iya. Terus gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pisa ini kan kota kecil ya, Ha-ha. kayak kota Madia kali ya kalau di Ha-ha. Indonesia atau kabupaten. Nah, itu gimana dengan Islamophobia? Dia ada gak? Sejauh ini, sejauh ini sebetulnya saya nggak pernah nemuin kayak orang yang nggak pernah Pengalaman kayak pengalaman gitu, nggak pernah. Jadi kalau misalnya buat orang Muslim di sini sebetulnya lebih friendly lah dibanding sama mungkin negara lain, misalnya kayak Jerman. Terkait konflik Palestina dan Israel pun juga di sini kan sebenarnya udah pernah beberapa kali ngadain demonstrasi gitu. Solidaritas gitu. Tapi di sini nggak pernah ada masalah gitu. Jadi kayak teman-teman saya waktu ini nggak lihat story saya di Instagram gitu pada kaget gitu. Mereka bilang pernah dengar ini kayak berita gitu di Milan, di Rome. Protesnya kan agak keras gitu. Kalau di sini lebih aman gitu. Jadi sebetulnya ini sih. ini kan masjid musola kan kecil banget ya. Itu ada yang usil nggak sih? Orang Muslim yang sholat, ada yang usil orang sini nggak ada ya?
aman sih sebetulnya. Jadi setelah orang di sini tetangganya setelah agak ini sih, agak apa ya? Risih. Enggak mengerti gitu, pengertian gitu. Jadi kita kan habis sholat kadang kan keluar semua nih ngobrol gitu, agak berisik kan sebetulnya. Tapi mereka nggak pernah komplain gitu. Padahal basicnya di sini Kristen sangat Kristen, kuat ya. sangat Tapi- Katolik ya. Sangat Katolik, tapi secara ini kayak kerapan apa Toleransi itu masih lumayan tinggi bagus, berarti ya. masih tinggi. Oke lah Bang Akbar, makasih banget ya infonya sama-sama. nih guys. Student yang udah lulus di Italia, student dari Indonesia, pintar wawasannya tinggi. Siap, makasih banyak. Oke guys, siap sholat zuhur dan sedikit bukan problem sih, cuman bapak garimnya itu mungkin agak nggak tahu nunjukin kekuasaannya atau apanya gitu. Tapi nggak ada bikin aku yang ilfil atau apa, biasalah ya. Mau nyumbang tadi, cuma nanti disuruh balik maghrib karena dia itu garim itu aja, bukan pengurus yang atas kemajuan masjid, bukan. Padahal mereka lagi butuh dana juga sebenarnya. Dan bagi saya nggak tersinggung sih kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Cuman dimanapun masjid nggak boleh. Maksudnya jelas dulu kebutuhannya apa gitu, untuk apa kegunaannya. Kan saya memperlihatkan masjid ke kalian, menambah apa ya, wawasan orang muslim tentang rumah ibadah di dunia ini. Ya kalau ada kita berdonasi gitu. Nah, ini shopping centernya. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. Tadi mau ikut sama Bang Akbar tadi, cuman saya hanya ada waktu 1 hari ini aja. Besok saya udah kabur ke Albania. Dan ya baik banget orang Indonesia di mana-mana. Bener. Ya yang baik yang ketemu adalah beliau friendly, mahasiswa mau ke perpustakaan sama teman-temannya. Ini makanannya, nggak ada spaghetti, cuman ini ayam sama nasi, ini nasi jagung sama saus apa ini, curry. Coba dulu, bismillah. Aduh, nasinya terpisah di mulut, lari-lari. Gila traveling guys, apa aja kita makan. Ya gitulah. Nggak tahu saya rasanya apa. Yang penting nggak lapar lagi. Udah. Sama potato. Kurinya enak, tapi nasinya ini. Harganya 8 euro. 8 euro ya. Di Eropa sih lumayan murah lah. 150 mungkin. Rasanya ya kena 10 euro sama minum. It's okay. Kalian bisa lihat tadi. Sebenarnya kalau mau cari makan di Italia ini adalah surganya kita. Karena kalau kalian nonton Eat, Pray, Love, itu makan di sini enak-enak sebenarnya. Kalau kita boleh makan apa aja. Tapi saya Muslim, jadi saya nyari yang halal. Dan halal itu biasanya yang bikin orang luar.
apakah itu Turki, kebab, Algeria, Indonesia, macam itu. Kalau masakan lokal, kecuali kalau ada yang vegetable atau yang seafood, karena di sini seafood mereka kan harus terpisah, ada yang kena alergi semacam itu. Dan di sini lumayan banyak kayak ternyata yang imigran di sini. Mereka tuh tahu nggak, yang imigran itu mereka bayar untuk datang ke sini loh. Mereka datang dari Afrika, kalau yang datangnya gelap gitu ya, mereka bayar ratusan juta untuk bisa sampai di Eropa ini. Dan di sini pun nggak tahu apa tujuan utama mereka sebenarnya. Setahu saya mereka itu ya mencari kesempatan untuk bisa hidup lebih baik atau kalau kalian pernah lihat berita itu dari Laut Mediterranean itu, mereka pakai kapal nyampe di sini. Ada yang beruntung mereka bisa bertahan di sini, ada pula yang harus di hai itu ya. Anyway, saya bukan orang spesialis dalam menganalisa hal-hal ini, tapi saya cuma bisa memperlihatkan ke kalian kemana saya pergi, apa yang terjadi di lokasi. Saya bukan orang yang bisa menjudge baik buruknya. Yang saya bisa tontonkan yang apa sih yang saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde. Selamat pagi dari Pisa. Saya berjalan ke airport. Syukurnya apartemennya dekat dari airport, jadi cuma jalan kaki lagi, cuma 15 menit. Jadi saya nggak buru-buru untuk pergi ke airportnya. 2 jam lagi terbang ke Albania, Tirana atau Tirana sih nama kotanya. So inilah pagi di Pisa. Kalau menurut saya, kalau kalian pergi ke sini 1 hari udah cukup kalau cuman lihat Menara Pisa dan sekitar dari kota Pisa. Jadi nggak perlu lama-lama guys. Right. Enak kali ya tinggal di sini. Itu airport. Lumayan. Tapi menggagar loh guys. Menggagar apa ya? Bergetar ini pintu jendela apartemennya. Kayak di apartemen saya semalam. Itu bergetar kalau ada pesawat mendarat atau take off. Kata jendelanya. Saya pikir gempa. Udah meloncat lah saya dari ini, dari tempat tidur. Ternyata pesawat lewat. Karena terlalu dekat ya. Kita udah di depan airport ini, tinggal belok kiri, lurus saja. Takutnya kalau terjadi apa-apa sama pesawat truk. Tapi mungkin karena safe kali ya, dan nggak terlalu banyak pesawatnya di sini. Karena kotanya kan dekat satu sama lain, hampir semua kotanya punya airport. Tuh, lihat tuh, itu airportnya. Ini rumah orang. Tuh, bangunan airportnya di belakang jembatan ini. Tuh, udah airport itu. Ini terminalnya, ini keberangkatan, dan di situ penurunan angkot kali. Keberangkatan itu kedatangan tuh sampai sana cuman kecil banget, tapi kecil dari jauh kecilnya dari Liverpool. Time to check in.
ada orang. Security-nya cuma 2 aja. Mudah-mudahan jangan saya aja yang di atas pesawat. Ini pesawatnya. Kita waktunya boarding ke Tirana. Paling belakang lumayan keras karena dipisah. Penerbangan 1 jam 40 menit.